Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat sabat untuk kita semua yang di Indonesia, dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Hari ini hari Sabat, tanggal 21 Juni tahun 2025. Dan saat ini kita akan memulai ya chapter baru dari eh, Pekabaran Malaikat yang ketiga. Sebenarnya kita akan bahas terutama di chapter 12 tentang perbedaan antara pembenaran oleh iman Katolik dan pembenaran oleh iman versi Protestan ya. Tetapi dari chapter 12 itu sambungan dari chapter 11 dan chapter 11 itu sambungan dari chapter 10. Jadi saya putuskan untuk memulai dari chapter 10 dan ini memang panjang sekali karena eh, ciri khas dari A.T. Jones adalah dia mengulang apa yang dia sudah bilang untuk ditekankan ya, untuk dia suka sekali menekankan sesuatu dan seperti banyak yang dia ulang-ulang. Jadi saya ringkas sedikit ya, apa yang dia sudah eh, berikan waktu itu. Dan ini adalah khotbah ya, dan dia punya latar belakang ini pertemuan di General Conference, pertemuan General Conference yang terjadi di waktu itu di Battle Creek. Dan saya coba cari dia punya eh, info tentang pertemuan itu. Itu katanya terjadi dari tanggal 27 Januari sampai tanggal 6 Maret. Dan itu mungkin ada berapa sesi ya. Dan ini khotbah ini waktu tanggal 9 Februari ya, tanggal 9 Februari. Dan ini ada sekitar 24 khotbah yang A.T. Jones bawakan dan ini yang ke-10. Waktu lalu kita sempat bahas ini dimulai dari chapter 1 baru 6 sampai 23 dan ini kita ada mengulang sedikit ya. Kalau di chapter 1 itu A.T. Jones menekankan bagaimana ketika kita akan belajar sesuatu kita harus sama seperti anak kecil yang mau menurut ya, yang tidak tahu apa-apa dan ketika kita bertanya memang kita nggak tahu apa-apa dan kita eh, mau untuk menerima apa yang Tuhan sudah mau berikan bagi kita. Jadi untuk belajar sesuatu kita harus menjadi anak kecil ya, harus menjadi sama seperti anak kecil. Dan oke, kita akan mulai di chapter 10 ini ya, di chapter 10 ini eh, ini yang mau dibilang ya, Ate Jos. Ini tidak ada judulnya ya, saudara-saudara. Tetapi kalau saya mau bilang di sini, ini tentang bagaimana kita mau apa namanya untuk membeli emas, emas yang dimurnikan. Oke, kita akan baca dan saudara-saudara ini kembali ini adalah Bible study dan saya bukan ahli di bidang pembenaran oleh iman ini. Saya hanya berdasarkan apa yang saya baca di sini dan saudara-saudara yang mungkin sudah lebih paham tentang pembenaran oleh iman ini bisa memberikan tambahan atau pertanyaan yang kita bisa bahas bersama-sama ya saudara-saudara. Jadi saya bukan lebih tahu dari saudara-saudara, tapi saya diberi kesempatan untuk apa menjadi moderator atau untuk memimpin Bible study ini. Baik, saya akan mulai. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat ini ayat 18 sampai 20. Tapi ini di keterangannya dari ayat 10 sampai 20 ya. Dan ini diambil dari ayat 18 sampai 20. Jadi saudara-saudara ini kita tahu ini adalah Wahyu 3 ini tentang nasihat kepada jemaat di Laodikia. Dan kita tahu itu adalah generasi kita sekarang. Ini ayat yang mungkin sudah sering sekali kita baca ya.
Dan kita akan lihat apa yang Jones mau katakan tentang ini ya. Brother Jones mau katakan tentang ini. Jadi ini dia bilang kita harus beli, ini dia mau menasihatkan kita untuk beli emas, dan dibilang emas, pakaian putih, baru minyak ya. Ini ada tiga hal yang yang dianjurkan untuk dibeli di sini. Emas, pakaian putih, dan minyak. Emas, pakaian putih dan minyak. Dan inilah yang akan kita bahas ya. Dia menasihatkan kita untuk membeli ini. Apa itu emas? Apa itu pakaian putih? Apa itu minyak? Baik, dibilang, inilah nasihat yang hendak kita pelajari malam ini. Aku menasihatkan kamu. Siapakah yang berkata demikian? Ini karena ini khotbah, jadi Ate Jones bertanya kepada hadirin yang di situ. Kemudian ini langsung dijawab oleh hadirin ya. Dia bilang, siapakah yang berkata demikian? Kristus. Jawab jemaat bilang. Apa sebutannya dalam ayat ke-14? Saksi yang setia dan benar. Dia akan menjadi penasihat yang sangat baik, bukan? Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah, datang dan memberikan nasihat kepada engkau dan saya. Bukankah itu suatu kerendahan hati yang luar biasa, mengingat dari mana asal penasihat itu? Jadi ini ada dibilang I counsel thee, atau saya menasihatkan kamu. Kristus menasihatkan kamu supaya beli ini kan. Dan ini dibilang Kristus ini atau pemberi nasihat ini dibilang saksi yang setia dan benar. Terus dia bilang ini suatu kerendahan hati karena Kristus ini datang dari surga, dan ini dia mau datang untuk menasihatkan kita ya. Ini luar biasa. Dia bilang, hal yang telah kita pelajari dalam beberapa pelajaran terakhir, yang telah begitu sering dan begitu lengkap ditampilkan kepada kita beberapa hari ini, yakni firman yang ditujukan kepada jemaat di Laodikia tentang siapa kita sebenarnya dan bagaimana kita tidak menyadarinya. Jadi ini penasihat ini datang untuk menasihatkan kita, khususnya kepada jemaat di Laodikia atau di era kita sekarang ya. Jemaat Laodikia yang bagaimana mereka itu suam-suam kukuh, yang tapi tidak sadar di mana mereka itu miskin, muta, telanjang, tetapi tidak menyadari akan kita punya keadaan. Inilah yang terjadi, dan dia mau menjadi saksi kita. Mari kita lanjut ya. Dia telah menyatakan hal itu kepada kita, dan sekarang bila kita mengakui bahwa memang demikian adanya, kita akan siap menerima nasihatnya, menghargainya, dan memperoleh manfaat dari nasihatnya. Sebab hanya kepada orang-orang itulah ia menasihatkan. Mereka yang menerima kesaksiannya, atau mereka yang baru saja disebutkan, dialah yang menasihati orang-orang yang miskin, sengsara, celaka, buta, dan telanjang, namun tidak menyadarinya, yakni mereka yang suam-suam kuku. Itulah umat yang kepada mereka nasihat ini diberikan. Jadi nasihat ini diberikan kepada mereka yang apa? Miskin, buta, sengsara, celaka, tetapi tidak menyadarinya itu. Dan itu adalah jemaat Laodikia, yaitu kepada kita. Dan ini sangat cocok sekali ya untuk saat kita sekarang, bagaimana pekabaran ini diberikan. Oke, kita lanjut ya, saudara-saudara. Dan saudara nanti saudara akan bisa tambahkan. Dibilang, kalau begitu, mulai dari saat ini dan seterusnya, dia datang sebagai seorang penasihat. Bukankah begitu, jemaat? Iya. Lalu ketika engkau tahu apakah engkau harus menjual harta milikmu, saya kira engkau akan pergi bertanya kepada saudaramu tentang apa yang harus dilakukan. Jemaat bilang, tanyakan kepada penasihat. Jadi saudara-saudara, ini Yesus ini mau bilang bahwa kita ini miskin, buta, dan telanjang ya. Kita harus sadar itu, dan ketika kita sadar ini bahwa kita itu miskin, buta, dan telanjang, kita mau menerima nasihat. Dan dibilang ini, Kristus ini mau menjadi penasihat kita, mau menjadi penasihat kita. Dia bilang I counsel thee, saya menasihati kamu. Dengan kata lain, dia ini mau menjadi seorang penasihat, menjadi penasihat kita ya. Terus di Jones coba tanya di sini, dia bilang,
Kalau kamu ini mau jual harta, kita punya rumah misalnya mau jual atau apa sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, apa yang kamu mau lakukan? Apakah kamu mau tanya kepada saudaramu? Jemaat bilang, enggak. Saya nggak mau tanyakan kepada saudara saya, tetapi saya mau tanya kepada penasihat saya, yang sudah kita tahu bahwa itu adalah Kristus ya. Jadi, ketika ada masalah, ini kita punya penasehat. Tanyakan kepada penasihat ini, karena Kristus mau kita menjadi, Kristus mau dia menjadi penasehatnya. Jadi kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, tanyakan kepada penasihat. Ini dia ada sesuatu yang dia mau bilang ya. Kemudian, atau Jones melanjutkan. Mungkin beginilah cara saya melakukannya. Saya hanyalah seorang anggota biasa di jemaat. Jadi saya harus pergi kepada ketua jemaat atau seseorang yang lebih terpandang dan bertanya kepadanya, apa yang harus saya lakukan? Tetapi andaikan ketua jemaat ini sendiri ingin tahu untuk dirinya, saya kira dia harus bertanya kepada ketua conference apa yang harus dilakukan. Tetapi andaikan ketua conference pun ingin tahu dan perlu bertanya, maka ia harus bertanya kepada ketua general conference, saya kira. Tapi andaikan ketua general conference ingin tahu kepada siapa dia harus bertanya, jemaat bilang, tanya kepada Tuhan. Oh, jadi kita bisa bertanya langsung kepada Tuhan ya? Jadi kita orang-orang biasa bisa mendapatkan pengetahuan langsung dari Tuhan tanpa harus menyaringnya melalui setengah lusin orang, seperti yang dilakukan oleh umat Katolik. Bisakah begitu? Jemaat bilang, ya. Benarkah itu? Ya. Dia bilang, di gereja Katolik, orang-orang awam tidak bisa langsung datang kepada Tuhan kecuali melalui imam. Lalu imam melalui uskup, uskup melalui uskup agung melalui kardinal, dan kardinal melalui paus. Apakah itu cara umat Tuhan seharusnya bertindak? Dibilang, tidak saudara, itu bukanlah cara Allah. Ketika engkau ingin tahu tentang sesuatu, bertanyalah langsung kepada Tuhan. Dia adalah penasihatmu, dan dia adalah penasihatku. Jadi saudara-saudara, ini suatu teguran bagi kita ya saudara-saudara. Kadang-kadang ketika kita ingin meminta suatu nasihat, kita meminta nasihat melalui dibilang setengah lusin orang. Ada berapa banyak yang kita bertanya sebagai orang yang terpandang. Atau mungkin ini kepada ketua jemaat, kepada pendeta, kepada apa namanya, ketua conference, ketua general conference. Ini mungkin bertanya begitu ya, seperti hal yang dilakukan oleh umat-umat Katolik. Tetapi ini dibilang kita tanya langsung kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan ya, saudara-saudara. Ini yang dibilang sini. Dibilang, saya ingin jadi kamu punya penasehat. Jadi kalau ada sesuatu yang kamu tanyakan, tanyakanlah kepada penasehat kita. Nah, itu yang mau dibilang di sini ya. Dia punya poin. Tanyakan kepada Tuhan sebagai penasehat kita. Saudara-saudara, sampai di sini ada yang mau tambahkan? Ini dia punya awal ya, tentang pada siapa kita harus bertanya. Dan ini Tuhan menjadikan dirinya sebagai penasihat kita. Ada yang mau Halo, Lip. bertanya? Ya, silakan. Oke, silakan. Jadi sama sahabat, pertama-tama sama sahabat untuk Sama-sama. teman-teman di Indonesia. Selamat persiapan orang di sini. Jadi kalau orang baca di Wahyu 3 itu, kan itu nasihat kepada jemaat Laodikia. Iya, Dan jemaat Laodikia itu adalah periode ya, dalam gitu ya. 7 jemaat itu orang yang terakhir. Jadi itu untuk nasihat untuk orang gitu. Jadi kalau counsel, itu kan seperti orang dibawa ke pengadilan, Iya, ada counselornya atau penasihat gitu. Jadi orang itu berada di satu kasus di mana orang punya kondisi miskin, buta, dan telanjang. Nah, orang itu harus dikasih nasihat bagaimana untuk memperbaiki kondisi kita itu gitu. betul. Dan konselor itu yang tadi Lali sudah bilang ya, karena dia bilang buy of me, beli kepada saya, itu yang berkata adalah Tuhan Yesus gitu. Dan kita langsung ingat pelajaran country living yang kemarin itu. Kalau orang mau bertanya, harus bertanya kepada Tuhan. Iya, Karena banyak sekali orang kasih nasihat ini, tapi semua
langkah-langkah mau country living pun itu semua Tuhan yang orang harus bertanya sama Tuhan. Jadi di dalam pekabaran malaikat ketiga, mau country living, mau semua yang orang pelajari ini, teman-teman, dia di dalam uh, nasihat itu sudah diberikan di Alkitab dan Roh Nubuat ya, dan itu yang orang tanya. Nah, kalau orang Katolik, orang harus tanya orang ini, orang ini, orang ini. Dan sebenarnya orang punya kehidupan kebanyakan seperti orang Katolik harus bertanya kepada si A ke B, B ke C, dan ikut-ikut orang lain punya counsel instead of tanya langsung kepada Tuhan gitu. Jadi orang punya pola pikir juga walaupun sometimes orang-orang Advent kebanyakan orang punya gaya pikir, at least kita juga ya sometimes begitu, harus minta nasihat ke A, minta nasihat ke B. Kalau si A nggak bilang itu, kita nggak bikin. Orang punya nasihat itu adalah Tuhan Yesus gitu. Jadi um, apa bukan tegurannya, maksudnya hanya remind aja untuk orang semua dalam pelajaran ini pun juga diingatkan bahwa Tuhan itu orang punya counselor, jangan tanya ke orang-orang. Of course ya, I mean, when I'm not saying that orang nggak bisa share atau apa gitu. Tapi walaupun orang lain kasih counsel, kita harus kembali lagi ke firman Tuhan. Apakah ini sesuai dengan prinsip Alkitab atau enggak? Karena enggak semua orang punya counsel, mereka bisa counsel sesuai dengan firman Tuhan. Sometimes, oh saya kira begini, oh mungkin, tapi firman Tuhan itu nggak ada mungkin, iya atau tidak gitu. Jadi Tuhanlah orang punya penasihat. Mungkin itu aja, Li. Thank you. Ya, terima kasih. Jadi di pelajaran country living yang sebelumnya kita sudah pelajari, memang ada orang-orang tertentu yang diberikan eh, hikmat atau talenta untuk memberi nasihat ya, tapi tidak semua. Makanya dibilang ya untuk memberi nasihat juga harus berhati-hati dan dibilang bahwa kita harus langsung bertanya juga kepada Tuhan ya. Waktu lalu kita baca meminta penasihat dan ini lebih menguatkan kita ya bahwa minta nasihat Tuhan ya yang paling utama. Dan kadang-kadang kalau kita minta nasihat dari orang lain atau mau bertanya kepada orang lain dan ketika kita melangkah dan kita gagal, sering kita mau menyalahkan orang yang kita minta nasihat itu. Itu yang di buku Country Living yang waktu lalu kita baca ya. Dan ketika kita terburu-buru salah melangkah, orang yang memberi nasihat yang sering kita apa? Salahkan seperti itu. Dan itu mungkin sudah banyak yang terjadi ya seperti itu. Jadi ini bagaimana mau bilang ya Tuhan itu sebagai kita punya counselor atau kita punya penasehat, tanyakanlah dan kalau dia sudah menjadikan dia sebagai penasehat, tentu dia ingin kita mau bertanya kepada dia, mau meminta nasihat kepada dia. Dan kita sudah lihat ya ini nasihat-nasihat yang dia mau bilang beli padaku eh, apa namanya emas, pakaian putih dan minyak ya. Nah, kita akan lihat atau eye salve ya atau pelumas mata atau salep mata. Dan kita akan lihat yang akan kita pelajari saat ini. Tapi saat ini dia mau bilang bahwa dia ini adalah seorang penasehat ya. Dia ini seorang penasehat. Dan dia ingin agar segala sesuatu permasalahan kita ditanyakan kepada dia. Dan dia akan memberikan jawaban yang kita mau ya. Pas dan itu suatu hal yang pasti. Dia, dia bilang, jangan pernah lalai untuk membawa perkara-perkaramu kepadanya dan mohon petunjuknya. Dia telah berjanji bahwa jika engkau kekurangan hikmat dan meminta kepadanya, maka ia akan memberikannya dengan limpah dan tidak akan mencela. Ini luar biasa ya. Ini janji Tuhan, saudara-saudara. Minta, dia adalah penasehat. Minta dia kepadanya, maka ia akan memberikannya kepada kita dengan limpah. Ah, kita lanjut ya, baru saudara-saudara tambahkan. Dia bilang, untuk apa ia menjadikan dirinya sebagai penasihat kita jika ia tidak mengharapkan agar kita menerima nasihatnya? Maka marilah kita menerima nasihatnya. Ini luar biasa ya. Untuk apa dia mau jadikan dirinya penasihat kalau dia tidak mau kita atau tidak mengharapkan kita menerima nasihat ya? Untuk apa? Makanya dibilang kalau dia sudah menjadikan dia penasihat, mari datang, tanya kepada dia, minta sesuatu yang kita tidak tahu, dia akan memberikan nasihat dengan limpah. Ini janji Tuhan. Sampai di sini saudara-saudara ada yang mau tambahkan lagi tentang penasehat ini, tentang Kristus sebagai penasihat kita.
Hmm. Oke, kalau belum, kita lanjut ya, saudara-saudara. Oke, dibilang, karena demikianlah adanya, maka kita tidak bisa melangkah lebih jauh tanpa dia. Baiklah, dia adalah penasihat ajaib. Ajaib dalam memberi nasihat dan unggul dalam pekerjaan. Dan dia berkata, aku menyertai engkau untuk memberi nasihat. Aku menyertai engkau untuk melaksanakannya. Aduh, ini luar biasa. Jadi, Tuhan ini, dia sudah berjanji untuk memberikan nasihat kepada kita. Dan ketika dia nasihat, misalnya dibilang, kita bingung ya, ini mau ke kanan atau mau ke kiri. Terus dia kasih nasihat, kamu ke kanan. Dan ketika dia bilang kamu ke kanan, dia juga apa? Sama-sama dengan kita belok ke kanan. Ketika kita berjalan, dia sama-sama juga dengan kita. Ketika dia bilang ke kanan, dia tinggalkan kita dan membiarkan kita sendiri berjalan ke kanan. Tetapi dia bersama-sama dengan kita untuk apa? Berjalan ke kanan sesuai dengan nasihatnya. Ini luar biasa, saudara-saudara. Terus kita lanjut ya. Dibilang, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Jadi ayat-ayat Alkitab lainnya selain bagian ini menunjukkan bahwa tidak ada yang akan memuaskan kita selain emas itu yang tahan uji dalam api. Jadi ini penasihat ini menasihatkan kita untuk membeli emas. Jadi dari tiga hal yang disuruh beli, kita akan bahas pertama tentang emas. Apa ini emas? Dan ini dia bilang beli emas ya, beli emas. Terus dia bilang, sekarang untuk apakah ini? Supaya ujian imanmu yang jauh lebih berharga daripada emas yang fana, sekalipun diuji dengan api. Apa yang diuji? Jemaat iman. Apakah engkau harus mengharapkan imanmu diuji seperti dalam api? Apakah engkau mengharapkan imanmu tahan terhadap ujian? Ujian itu seperti emas yang melewati api? Jemaat, ya. Kita lanjut ya. Kita akan mempelajari ini lebih lanjut. Lihat betapa besar perhatian manusia di dunia ini terhadap emas yang fana. Banyak orang menimbun emas dalam jumlah besar, dan bangunan-bangunan besar didirikan, tempat penyimpanan yang aman. Lalu mereka memiliki kotak kecil yang dikunci, dimasukkan lagi ke dalam kotak yang lebih besar, dan dikunci lagi. Lalu dimasukkan ke dalam bak brankas besar yang berisi banyak kotak, dan itu pun dikunci. Kemudian sebuah pintu baja besar menutupi seluruhnya, dan dikunci juga. Dan seorang penjaga berjalan mengelilinginya sepanjang malam untuk memastikan semuanya aman. Ratusan orang di kota-kota besar dengan cara demikian menjaga emas yang fana itu. Izinkan saya berkata kepada saudara-saudari, ujian atas imanmu, betapa kecil atau betapa lemahnya, adalah jauh lebih berharga di mata penasihat ajaib kita, lebih berharga di mata Allah daripada semua emas dan permata yang tersimpan di semua brankas penyimpanan di bumi ini. Jadi ini ketika berbicara tentang emas, ini ada emas yang fana yang kita tahu itu adalah harta kita, dan banyak orang yang ketika menyimpan dia punya harta atau dia punya emas yang fana itu dibilang taruh di kotak kecil, habis itu taruh di kotak besar, baru taruh di brankas, baru ditutup pakai pintu baja, baru ada security yang berjalan sepanjang malam untuk menjaga itu supaya tidak dicuri orang. Dan dibilang bahwa eh, emas yang kita mau beli itu adalah ujian iman ya, ujian. Emas yang dibilang kita mau harus beli, yang dinasihatkan supaya kita beli itu adalah ujian. Dan dibilang ketika ujian ini eh, yang iman kita yang diuji ini, walaupun kecil itu, seberapa kecil itu lebih berharga daripada emas yang fana yang yang tersimpan di brankas-brankas ini ya, emas yang sangat mahal harganya atau harta yang sangat mahal harganya itu nilainya lebih kurang daripada apa? Dari ujian iman kita. Jadi ini ujian ini atau emas yang disuruh beli itu sangat berharga walaupun sangat kecil ya, sangat kecil. Dibilang jauh lebih berharga di mata apa? Penasihat ajaib kita.
dari semua emas permata yang tersimpan di semua berangkas penyimpanan di bumi ini. Jadi ini saudara-saudara, jadi ujian iman kita itu sangat berharga sehingga dia bilang apa? Beli ya, beli. Mari kita lanjut ya, baru saudara-saudara bisa tambahkan. Mengapa orang bersedih dengan iman mereka yang lemah? Saya tidak tahu. Terkadang engkau berkata, saya tidak punya iman. Tuhan berkata bahwa kamu sudah memilikinya. Dan saya katakan, bersyukurlah kepadanya atas apa yang Anda miliki. Saya tidak peduli seberapa kecil iman itu, sekalipun hanya seukuran biji sesawi. Bersyukurlah bahwa Anda memilikinya. Dan bersyukurlah bahwa itu lebih berharga di matanya daripada semua emas dan kekayaan di dunia ini. Begitulah cara Tuhan memandang imanmu. Jadi ini emas yang disuruh beli adalah ujian iman. Dan itu sangat berharga. Walaupun mungkin ujian yang kecil, tetapi itu lebih berharga daripada apa? Emas yang fana. Dan dia bilang ini bahwa semua ini, kita ini punya iman. Kadang-kadang kita, aduh ini, saya ini tidak ada iman. Tetapi Tuhan bilang, kita ada iman. Bersyukur walaupun mungkin dia punya ukuran sama dengan biji sesawi yang sangat kecil, tetapi kita apa? Kita semua yang ketika dilahirkan di dunia ini memiliki iman. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, saudara-saudara. Tetapi yang mau dibilang di sini bahwa kita ini semua apa? Memiliki iman walaupun masih kecil ya, walaupun iman kita kecil. Dan ketika iman ini dicoba, diuji, itu sangat berharga. Itu sangat berharga. Oke, saudara-saudara, sampai di sini ada yang mau coba tambahkan? Kira-kira ada yang mau tambahkan dari apa yang sudah kita bahas tentang Kristus adalah penasihat kita dan dia menasihatkan kita untuk membeli emas dan emas itu adalah ujian iman. Dan walaupun kecil, itu sangat berharga. Kenapa dia bilang emas? Emas adalah sesuatu yang berharga bagi manusia. Dan ujian itu sangat berharga ya saudara-saudara. Kita harus memandang setiap ujian dalam hidup kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan Tuhan sebagai penasihat ajaib kita menyarankan atau menasihati kita untuk membeli emas itu yang sangat berharga. Itu bukan emas yang tersimpan di berangkas-berangkas, tetapi itu adalah ujian iman kita. Ujian iman kita. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya saudara-saudara. Dia bilang, engkau tidak perlu mempertanyakan apakah engkau memiliki iman atau tidak. Tuhan mengatakan bahwa engkau memilikinya. Dan itu berarti memang demikian adanya. Jadi saudara-saudara, kita bertanya, apakah saya punya iman atau tidak? Tuhan bilang, ada, kamu memiliki iman. Dan ketika Tuhan bilang kita semua yang dilahirkan di dunia ini ada iman, dan memang seperti itu adanya. Kita ada iman. Terus dibilang, jadi apakah benar jika kita meratapi dan terus-menerus mempertanyakan apakah kita memiliki iman atau tidak? Dibilang tidak demikian. Allah telah menanamkan iman dalam setiap hati manusia yang lahir ke dunia ini melalui terang yang menerangi setiap orang yang datang ke dalam dunia. Jika setiap orang menggunakan iman yang dimilikinya, ia tidak akan pernah kekurangan iman. Tetapi jika ia tidak menggunakan iman yang telah dimilikinya, bagaimana mungkin ia akan memperoleh lebih banyak? Jadi saudara-saudara, ini ada perbedaan ya. Tuhan bilang kita semua memiliki iman, tetapi kadang-kadang kenapa kita ini merasa tidak punya iman? Karena kita tidak pernah menggunakan iman itu. Kalau kita sering menggunakan iman itu, dibilang kita tidak akan kekurangan iman. Akan seperti iman kita besar ya, kalau kita sering menggunakan iman itu. Dan kita tahu ya, iman itu atau emas yang disarankan untuk dibeli oleh penasihat kita yang ajaib, itu adalah ujian iman. Semakin sering kita diuji, dan semakin sering kita menggunakan iman kita, itu ini yang bilang kita rasa kita ada iman ya. Tapi kalau misalnya mungkin ujian kita sangat sedikit dan jarang kita menggunakan iman kita, makanya kita
tidak akan lebih besar kita punya iman ya, atau kita merasa seperti begitu-begitu saja ya. Makanya ini dibilang belilah padaku emas, atau kalau dengan kata lain, izinkanlah apa imanmu itu diuji ya, atau ya, izinkanlah imanmu itu diuji supaya eh, apa namanya, kamu menyadari akan kamu punya keadaan sekarang ya, bahwa kamu itu telanjang, buta dan lemah. Itu yang mau dibilang seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita memiliki iman, bukan? Dan ujian atas imanmu adalah lebih berharga daripada semua emas yang pernah ada di dunia ini. Maka jangan lupa bahwa ujian atas iman yang engkau miliki, seberapa kecil pun itu, adalah lebih berharga di mata Allah daripada seluruh emas di dunia ini di mata manusia. Jadi ujian iman adalah emas yang disuruh beli, dan itu lebih berharga daripada apa? Semua emas yang ada di dunia ini. Betapa kecil pun ujian itu adalah emas yang lebih berharga di mata Tuhan. Oke, saudara-saudara, ada yang mau tambahkan sejauh ini? Ini emas yang disuruh beli, emas yang disuruh beli oleh penasihat kita adalah apa? Ujian, ujian iman. Ini ujian iman ditujukan kepada apa? Orang-orang Laodikia, khususnya ya, khusus kepada jemaat di Laodikia, yaitu kita semua. Oke, ada yang mau tambahkan, saudara-saudara? Ini, oke. Kalau belum ada, kita lanjut ya. Ada satu ayat lagi yang ingin saya rujuk, yaitu ayat ke-12 dari pasal 4 dalam 1 Petrus. Saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudara yang kekasih. Terus atau Jones bertanya, siapa yang kekasih? Benarkah begitu? Wahai saudara-saudari, bagaimana mungkin kita tidak menjadi umat yang paling bersukacita di muka bumi ini ketika Allah berbicara kita seperti itu? Ketika Tuhan bilang saudara-saudara yang kekasih, kita harus katanya menjadi apa? Umat yang paling bersukacita. Karena dibilang beloved atau yang kekasih. Terus dibilang, ia datang dan menjadikan dirinya penasihat ajaib dan ingin menasihati serta berbicara dengan kita. Dan kata yang pertama ia ucapkan adalah yang kekasih. Waduh, kita seringkali berpikir bahwa ketika malaikat datang langsung kepada Daniel dan berkata, hai engkau yang sangat dikasihi, itu adalah pernyataan yang sangat pribadi. Tetapi sesungguhnya itu tidak lebih pribadi daripada kata ini yang ditujukan kepada engkau dan saya. Ia sendiri datang dan berkata, yang kekasih atau beloved. Saudara-saudara, ini Tuhan mau menjadi kita, mau menjadi penasihat bagi kita, dan dia bilang dia punya kata-kata beloved. Saudara-saudara yang kekasih, yang kekasih. Waduh, dan dia bilang kita harus menjadi umat yang paling berbahagia karena dia itu penasihat kita dan dia mengasihi kita dan dibilang kita ini beloved, yang terkasih, yang kekasih. Dan waktu dia punya contoh ya, ketika malaikat datang kepada Daniel dan bilang, "O man greatly beloved," engkau yang sangat dikasihi. Itu bukan pernyataan khusus kepada Daniel ya, saudara-saudara. Ini juga pernyataan pribadi kepada saudara dan saya. Dia bilang apa? Yang kekasih atau beloved. Dia sangat mengasihi kita ya. Sangat mengasihi kita. Oke, sampai di sini saudara-saudara ada yang mau tambahkan? Bagaimana Tuhan mau menjadi penasihat dan dia sangat mengasihi kita dan menyebut kita yang terkasih atau beloved. Ini eh, ada yang mau tambahkan sudah-sudah? Ya, silakan pendeta. Ya, saya kirim Ayub 23 ayat 10. Ya, Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. ya, betul. Jadi atas dasar inilah maka Jones mengungkapkan bahwa eh, emas itu adalah ujian pencobaan. Karena ketika kita diuji akan
keluar emas. Ya. Untuk meyakinkan kita bahwa kita memilikinya gitu. Kita memilikinya sebenarnya, memiliki. Kalau kita mengikuti Yesus, Yesus yang memberikan kekuatan ketika ujian itu diizinkan berlaku bagi kita, kita akan lihat emas itu gitu. Jadi untuk lebih memahami ya bahwa emas itu adalah ujian gitu ya. Jadi maksudnya dari ujian itulah akan keluar emas gitu. Jadi kelihatan pemberian Tuhan itu kepada kita. Jadi kita diizinkan Tuhan diuji, ya kita harus bersyukur karena disitulah kita mengetahui ada emas yang akan nampak dari diri kita ketika kita dikuatkan oleh Yesus, maka ujian itu justru akan menghasilkan emas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta. Ya, betul ya. Jadi itu adalah ayat terakhir yang akan kita baca ya, ayat 23 ayat 10 yang Pendeta sudah bilang. Dan betul ya, ini yang dibilang ya, ini emas ini ya, emas yang adalah ujian iman kita. Oke. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan, saudara-saudara? Li, boleh bertanya Ya, sedikit? oh silakan. Oke. Orang tahu iman itu kan walaupun kecil sekali, dia lebih berharga dari emas. Pada emas. Yaitu kalau kita mempunyai iman pada Yesus. Bagaimana dengan orang-orang yang tak mengenali Yesus dan mendapat ujian? Jadi itu pertanyaan aja. Oke. Thank you, Li. Ya, terima kasih. Jadi bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Yesus? Contohnya mungkin orang-orang misalnya orang-orang yang ateis, dan ketika mereka mendapat ujian, apakah ini ujian iman atau seperti apa ya? Mungkin itu ya, seperti itu dia punya pertanyaan. Jadi kalau orang-orang yang tidak mengenal Yesus dan ketika mereka mendapat ujian, apakah ini sama seperti itu ya? Mungkin ada yang mau tambahkan, saudara-saudara, atau mau jawab ini pertanyaan? Apakah itu disebut juga emas yang diuji? Atau iya, emas yang dimurnikan? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan mendapat ujian, apakah itu sama seperti itu? Dan dibilang ya bahwa semua orang memiliki iman. Kira-kira ada yang mau jawab? Oke. Oh ya, silakan. Ya, silakan. Ada di Yakobus 1 ayat 14 ya. Bahwa kita juga bisa, tiap-tiap orang itu bisa dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi ini bukan emas yang Yesus maksudkan ya. Yang Yesus maksudkan itu bahwa ya kita akan menghadapi cobaan dan tantangan hidup karena setan tidak akan tinggal diam. Tapi kalau itu dari diri kita sendiri, itu bukan emas yang dihasilkan yang dimaksudkan Yesus. Seperti begitu ya. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus? Maka ini hanya orang tersebut yang tahu bahwa ini betul-betul ini pandangan saya saja ya. Ya, kita terhubung dengan Yesus baru sadar bahwa memang ketika pencobaan itu datang, karena Yesus juga mendampingi kita, maka kita akan melihat emas begitu. Ya, betul. Kalau orang percaya kepada Allah juga dan berserah kepada Tuhan, ya kalau ateis nggak kenal Tuhan, ya bagaimana dia bisa Tapi kalau bukan ateis, mungkin bukan seiman dengan kita, tetapi dia percaya sama Tuhan, ya bisa saja dia akan berserah kepada Tuhan. Setiap apapun yang dia alami, dia hanya berserah kepada Tuhan, maka dia akan lihat bahwa ujian iman itu justru
lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan, dan itulah emas itu. Jadi kalau ateis ya ini nggak jelas gitu ya. Jadi harus kenal Tuhan, dan teristimewa kita yang sudah mengenal Yesus dan kebenaran, ya kita harus siap menghadapi segala tantangan hidup. Karena dari situlah akan terbukti emas keluar dari diri kita. Dan jangan lupa emas itu dari Yesus, bukan dari mana-mana ya. Makasih. Terima kasih pendeta. Puji Tuhan ya, ini sudah menjawab pertanyaannya. Jadi kita tahu ya dari pelajaran yang awal kita sudah pelajari bahwa Tuhan itu mau menjadi penasehat. Jadi dari mana kita tahu kita harus membeli emas ini yang itu sama dengan berharganya, dengan lebih berharga daripada emas yang fana ya. Itu kita tahu ya dari firman Tuhan bahwa dia menasihatkan kita untuk beli emas itu, dan emas itu adalah ujian ya. Dan kita mau menyadari bahwa itu sangat berharga kalau kita menyadari bahwa kita itu miskin, buta, telanjang ya. Dan ketika dapat ujian itu, kita menjadi akan keadaan kita yang miskin, buta, telanjang, dan kita menyadari bahwa penasihat kita ini akan menuntun kita. Itu makanya itu adalah emas yang dimurnikan. Makanya sama seperti pendeta bilang tadi, kalau kita tidak percaya Kristus juga, bagaimana kita mau tahu ya? Dan ini mungkin jawabannya nggak akan sama kepada setiap orang. Kalau percobaannya itu adalah percobaan yang dia mau cari sendiri, mungkin bukan seperti itu ya. Ini adalah percobaan yang Tuhan izinkan ya, yang bisa menguatkan iman. Jadi kalau jawaban saya ini pribadi, jadi ini kita bisa tahu itu dari karena ada penasihat ya, penasihat yaitu Kristus yang menasihati kita, dan apa namanya, dan kita tahu bahwa ujian itu adalah ujian yang Tuhan izinkan. Dan itulah yang sama seperti emas tadi ya, yang bisa menguatkan iman kita. Mungkin ada jawaban juga dari Brad Onang atau tanggapannya. Oke, terima kasih, Li. Jadi, terima kasih jawaban dari pendeta. Dari jawaban itu kita bisa lebih mengerti bahwa emas yang sesungguhnya adalah bergantung sepenuhnya pada Tuhan, percaya sepenuhnya pada Tuhan. Dan ujian itu maksudnya adalah agar kita berserah sepenuhnya pada tidak bergantung harta pada Tuhan. Jadi Ellen White juga mengatakan bahwa Yesus itu melihat lebih dari Yesus, artinya memiliki Putus-putus dah. itu diuji. Ujian itu kayak oke. Jadi kalau ujian tanpa memiliki Yesus, jadi ujian itu sia-sia ya. Jadi ujian yang sebenarnya, emas yang sesungguhnya adalah bergantung sepenuhnya pada Yesus. Seperti jawaban pendeta tadi. Iya. Oke, Li, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Masih ada lagi sebelum kita lanjut? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya, saudara-saudara. Kemudian ini ada ayat bilang ya, ini kita lanjut ya. Kemudian, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Kata yang ditujukan kepada kita sekarang, saudara-saudari, adalah yang kekasih. Terus ini ya kita lihat ya, ini bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia dibilang, janganlah kamu heran akan nyala siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi itu terjemah di bahasa di Alkitab ya, eh, terjemahan apa namanya yang baru. Tapi kalau kita lihat di bahasa Inggris, dibilang think it not strange, atau jangan kamu merasa asing akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Nah, terus kita lanjut ya, dibilang, marilah kita memahami dan menggunakan kata-kata itu sebagai mestinya. Saudara-saudara yang kekasih, apakah kita harus menganggap nyala api siksaan atau ujian itu sebagai sesuatu yang asing mulai sekarang? Tidak ada yang asing tentang hal itu.
Jadi kalau bahasa Indonesia dibilang heran ya, tapi kalau bahasa Inggris strength. Jadi kita terjemahkan sebagai sesuatu yang asing. Jadi dibilang saudara-saudara yang kekasih, apakah itu ujian ini sebagai sesuatu yang asing sejak saat ini? Terus dibilang tidak ada yang asing tentang hal itu. Mari kita lanjut ya. Kalau begitu, kita tidak akan terkejut ketika menghadapinya. Kalian tahu, banyak orang yang canggung dan malu-malu ketika mereka tiba-tiba bertemu seseorang yang asing muka dengan muka. Mereka jadi gugup dan kehilangan keberanian. Nah, jika engkau dan saya bersikap canggung dan malu-malu terhadap percobaan, ini bukan malu-malu ya, kayak eh iya, nggak kenal ya. Pada suatu hari nanti kita akan berhadapan langsung dengan salah satunya. Dan itu mungkin pencobaan yang besar dan kuat. Dan jika kita bersikap canggung dan malu-malu, kita akan kehilangan keberanian. Ini Diffident dan and bashful ya. Ini dia punya terjemahan ya. Terus dibilang, namun setiap kali seseorang kehilangan keberanian di hadapan ujian, maka seketika itu juga musuh telah mendapatkan kemenangan. Itulah cara ia ingin menangkap kita dalam keadaan lemah agar kita terkejut, kehilangan ketenangan walau hanya sesaat. Lalu ia dapat meluncurkan anak panahnya yang menyala dan melukai kita. Saudara-saudara, ini pencobaan ini atau Jones coba analogikan atau umpamakan sebagai orang asing. Jadi saudara-saudara, ketika kita ketemu orang asing, misalnya di pasar atau di mana, tentu kita nggak akrab dengan dia kan. Kalau mungkin kita masih malu-malu untuk ketemu dengan orang asing karena kita nggak tahu dia siapa ya. Ini atau gugup atau nggak enakan ya ini. Aduh, ini orang kita nggak kenal, nggak mungkin kita saling menyapa atau ada suatu sekat ya atau suatu batas antara saya dan orang itu karena dia orang asing. Kita canggung untuk apa namanya untuk berkomunikasi dengan dia. Nah, ini makanya ini dibilang eh ini kita jangan canggung untuk seperti itu ya. Ini dan pencobaan itu katanya jangan kita merasa itu ujian itu sama dengan orang asing. Jadi ketika datang ujian itu kita nggak akrab dengan ujian itu dan kita nggak mau terhadap orang itu. Jadi kalau ketika orang itu mau mendekat, kita berusaha menjauh dari orang itu ya. Tetapi dibilang ini jangan menganggap pencobaan itu sebagai stranger, orang asing ya dibilang. Anggap itu sebagai sahabat atau orang yang kita kenal. Nah, kalau kita merasa canggung ketika menghadapi pencobaan ini musuh akan mendapat apa? Kemenangan dibilang. Inilah cara musuh ini menangkap kita dalam keadaan lengah agar kita terkejut, kehilangan ketenangan, walau hanya sesaat ya, walau hanya sesaat. Lalu ia dapat meluncurkan anak panahnya yang menyala dan melukai kita. Jadi itu celah kita ketika kita dapat suatu ujian dan kita ketika kita karena kita nggak terbiasa dengan ujian, akhirnya kita mungkin lengah di situ, kita kehilangan ketenangan, kita mungkin stres yang sangat luar biasa. Itulah kemenangan musuh di situ. Kenapa? Karena kita menganggap ujian itu sebagai apa? Orang asing. Sebagai orang asing. Kita lanjut ya, saudara-saudara. Dibilang, Tuhan datang dan menasihati kita seperti ini. Janganlah kamu heran atau merasa asing. Think it not strange. Janganlah kamu merasa asing. Jadi ketika kita menghadapi nyala api pencobaan, kita tidak akan bertemu dengan seorang asing. Terus Artinius bilang, mengerti maksudnya? Kita akan sudah mengenalnya dan kita akan akrab dengannya. Waduh, Tuhan ingin kita begitu akrab dengan pencobaan-pencobaan yang menyala-nyala itu. Sehingga betapapun mendadaknya kita menghadapinya, kita bisa berkata, baiklah, senang bertemu denganmu Tuhan, aku mengenalmu, silakan masuk. Kita tidak seharusnya menghadapi dan memperlakukan pencobaan sebagai seorang asing, melainkan sebagai kenalan. Bukan hanya itu, kita harus menyambut mereka sebagai penolong dalam perjalanan menuju ke Sion.
Aduh, ini luar biasa, saudara-saudara. Ini analogika atau perumpamaan tentang orang asing ini disamakan dengan apa? Pencobaan kita. Jadi jangan memperlakukan pencobaan itu sebagai orang asing. Jadi ketika ada pencobaan datang, kita bilang, ayo ini saya tahu kamu. Mari silakan masuk. Kita sudah akrab dengan pencobaan ini. Aduh, ini luar biasa, saudara-saudara. Ini kalau memang dengan kata-kata seperti ini gampang sekali ya, saudara-saudara. Tapi kalau kita sudah hadapi itu memang luar biasa, dia punya berat. Tetapi ini dibilang, counselor itu atau penasihat itu bilang apa? Beli emas itu, dan ketika dia nasihati beli emas itu, dibilang dia nggak akan tinggalkan kita ketika suruh melakukan itu, dan dia akan biarkan kita berjalan sendirian, tetapi dia akan bersama-sama dengan kita. Ketika Tuhan bilang, akrablah dengan pencobaan, akrablah dengan segala ujian itu. Jangan menganggap dia sebagai orang asing. Dan ketika dia bilang itu, dia nasihati kita seperti itu, dia juga akan bersama-sama dengan kita menghadapi pencobaan-pencobaan yang bernyala-nyala itu. Dan ketika kita bertemu, kita nggak akan gugup merasa sesuatu yang wah atau seperti apa, karena kita sudah tahu, sudah akrab dengan pencobaan. Itulah yang penasihat itu atau konselor itu anjurkan kita untuk beli, yaitu emas. Itulah emas. Ini dan ini bilang bukan hanya kita jangan anggap dia sebagai orang asing, tetapi dia itu sebagai apa? Penolong kita untuk membawa kita di jalan menuju ke Sion. Atau dengan kata lain, ini orang asing ini yang sudah menjadi kenalan kita, ini pencobaan ini yang akan membawa kita menuju ke surga. Ini luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa ya. Aduh, ini saya pas ini belajar ini juga, ini sedikit ini saya harus sering-sering dengan pencobaan ini. Aduh, luar biasa. Apakah saya sanggup? Tapi ini dia punya janji ketika dia bilang akrab dengan pencobaan, dia akan apa? Bersama-sama dengan pencobaan, dengan kita dalam pencobaan itu. Dan itu emas yang harus dibeli oleh apa? Orang-orang Laodikia. Orang-orang Laodikia harus memiliki banyak-banyak pencobaan, banyak-banyak ujian, banyak-banyak ujian agar imannya menjadi lebih kuat. Karena iman kita jarang sekali ya, sangat jarang orang-orang kalau di zaman-zaman dulu di jemaat di era-era Efesus, Smyrna mungkin yang lain sudah mengalami banyak apa? Penganiayaan, banyak sekali hal-hal yang terjadi bagi umat-umat Tuhan. Tetapi ketika di zaman Laodikia ini, ujian apa sih saudara-saudara? Ada penganiayaan di mana yang kita lihat? Jarang ya saudara-saudara, iman kita diuji seperti itu. Tetapi makanya dibilang kita harus apa? Beli ini emas. Harus apa? Akrab dengan pencobaan-pencobaan, ujian-ujian. Dan itu yang akan memurnikan kita ketika iman kita apa? Sering-sering diuji. Dan kita menganggap itu sebagai apa? Kenalan kita. Dan jangan takut ketika kita menghadapi itu semua, ada Kristus penasihat kita yang akan apa? Bersama-sama dengan kita. Sampai di sini saudara-saudara ada yang mau tambahkan tentang orang asing ini sebagai ujian itu? Ya, pendeta silakan. Ya, maaf ini ada yang ribut-ribut di luar, tapi Tidak apa-apa. mudah-mudahan bisa terdengar. Ya, bisa. Kita balik lagi kepada Yakobus. Ya. Ini ayat yang ke-13 ya. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi jangan kita menganggap bahwa itu pencobaan datang dari Allah. Itu diizinkan oleh Allah. Hanya kita harus terbiasa di situ karena memang ada permusuhan, ada permusuhan antara kita dengan setan. Jadi itu pasti akan datang. Nah, karena pasti akan datang, maka kita jangan sampai terkaget gitu ya. Jadi anggap saja itu suatu hal
yang biasa kita hadapi. Iya. Dan jangan lupa bahwa di depan kita ini ada pekabaran 3 malaikat yang kita harus sampaikan, dan itu pasti akan banyak sekali Betul. godaan dan cobaan, dan bahkan kan kesusahan-kesusahan yang kita akan hadapi. Betul. Nah, itu yang besar. Nah, kita biasakan dulu sekarang ini Betul. dengan hal-hal yang Betul, kecil. betul. Kita bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Nah, itu kan. Jadi kebiasaan kita selalu mengandalkan Yesus. Pencobaan sebesar apapun, ya caranya menghadapinya sama. Cara menghadapinya sama. Yaitu ya sudah biasa untuk berpegang sama Yesus. Akhirnya di Yakobus pasal 1 ayat 12 berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Iya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi kita jemaat Laodikia, kita bisa tidak lau-lau, Iya. tidak suam-suam kuku. Kita akan menjadi memiliki emas dari Yesus, ya. Memiliki emas dari Yesus itu kalau kita senantiasa bersandar kepada Yesus dan menyadari bahwa kita sedang bermusuhan dengan iblis, dan iblis tidak akan tinggal diam. Jadi ya, kita belilah emas dari Yesus. Jadi kita siap menghadapi berbagai tantangan karena menyadari Yesus menyertai kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Dan itu yang Pendeta bilang akan kita baca selanjutnya ya, dari buku Yakobus. Betul Sorry, sekali. saya nggak tahu Ya, kalau ya, itu ada. sesuai dia punya hubungan ya Pendeta. Pas sekali. Hanya pemikiran yang muncul aja. Iya, Saya belum baca ini semua. iya. Terima kasih Pendeta. Iya. Jadi ini memang sesuai dengan apa yang Pendeta Jeki sudah bilang tadi ya. Ya, kita baca ya selanjutnya. Dan ini adalah kutipan terakhir untuk sahabat ini, dan kita akan lanjutkan nanti ya, saudara-saudara, karena sudah mau waktunya. Oke, kita baca ya. Yakobus telah mengatakan kepada kita sejak dahulu, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Terus dia bilang, apa sebutannya bagi kita di sana? Dibilang, my brethren, atau saudara-saudaraku. Ia menyebut kita saudara-saudaraku di sini, dan di tempat lain kita disebut beloved atau yang kekasih. Jadi di Yakobus dia bilang my brethren, ya, kita punya saudara. Terus di tempat di ayat lain dibilang apa? Yang kekasih atau beloved. Luar biasa. Terus dia bilang, apa arti ini? Dia bilang, apa artinya berbagai-bagai, atau kalau bahasa Inggrisnya diverse temptation ya. Atau ini berbagai-bagai ya, ini berbagai-bagai pencobaan. Apa artinya berbagai-bagai? Terus dia bilang artinya different, berbeda. Terus apa sebutan Petrus untuk itu? Kalau di 1 Petrus 1 ayat 6 dia bilang manifold ya, manifold temptation, atau bermacam-macam pencobaan. Jadi dia punya bahasa diverse, manifold, different itu suatu hal yang sama ya, dia punya konteks bermacam-macam pencobaan. Dibilang, jadi saudara-saudaraku, anggaplah semuanya itu sebagai sukacita apabila kita jatuh ke dalam pencobaan yang berbeda-beda, beraneka ragam, dan berbagai jenis. Mari kita melihat dari berbagai ungkapan ini bahwa maksudnya adalah anggaplah semuanya sebagai sukacita apabila kita menghadapi segala jenis pencobaan, dan kita tidak akan menganggap satupun darinya sebagai sesuatu yang asing, karena kita harus memperlakukannya semua sebagai kenalan. Jadi ini cocok sekali ya, ini sama seperti yang pendeta tadi bilang ya, ini pencobaan-pencobaan itu Tuhan izinkan kepada kita, dan itu bukan sesuatu yang asing. Pencobaan-pencobaan yang dibilang walaupun yang terlemah atau yang kecil, pencobaan-pencobaan kecil di mana sekarang kita hadapi, dan kita ketika kita menyelesaikannya itu bersama Kristus, nanti ketika kita menghadapi pencobaan yang sangat besar, yang lebih besar di hadapan kita, pencobaan yang sangat besar di hadapan kita, kita tidak akan kaget dengan hal itu.
kita tidak akan kaget karena apa? Kita sudah terbiasa dengan percobaan-percobaan kecil, dan dia tadi dibilang dia punya apa? Cara untuk menyelesaikan itu adalah hal yang sama, yaitu bersama dengan Kristus. Percobaan kecil, percobaan besar, semuanya kita bisa apa? Lewati bersama Kristus. Dan ini adalah apa? Janji Kristus kepada kita. Janji Tuhan kepada kita. Dan Kristus tidak pernah berdusta, atau dia tidak bisa berdusta. Apa yang dia bilang, begitulah adanya ya saudara-saudara. Jadi ini ketika kita dibilang ketika kita semua dalam percobaan, ketika kita mengalami berbagai percobaan, itu sebagai apa? Sukacita, karena itu adalah apa? Emas yang lebih berharga daripada emas yang fana yang ada di dunia ini. Ini sangat berharga. Kenapa bersukacita dia bilang? Ini sangat berharga. Inilah yang akan apa? Menuntun kita menuju ke Sion. Ini percobaan-percobaan ini ketika kita menang menghadapinya bersama Kristus, inilah yang akan menuntun kita ke Sion. Dan ini yang dianjurkan untuk dibeli oleh apa? Oleh jemaat di Laodikia. Kita lanjut ya. Ini paragraf terakhir. Terus dibilang, mengapa kita harus menganggap sebagai suatu sukacita ketika kita jatuh ke dalam berbagai percobaan? Terus dibilang, karena dia atau Kristus telah ada di sana sebelumnya. Dia telah menghadapi semua percobaan. Dia telah menghadapi setiap godaan sampai pada tingkat yang paling dalam. Dia telah melewati semua hal itu untuk kita. Lalu dia kembali dan berkata kepada kita, aku akan melewati semuanya itu bersamamu. Waduh, Yesus bilang, oh betapa baiknya dia. Dia tidak meminta kita untuk mencobanya sendiri. Tidak, dia datang dan berkata, aku akan berjalan bersamamu melalui semua percobaan ini. Saudara-saudaraku, dia akan berjalan bersamamu. Inilah sebabnya mengapa kita tidak boleh menganggap percobaan-percobaan itu sebagai sesuatu yang asing. Dia menyebut kita saudara-saudaranya, dan dia telah melewati setiap percobaan ini dan sangat mengenalnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh menganggapnya sebagai orang asing. Aduh, ini saudara-saudara, ini kenapa dibilang nggak boleh anggap itu sebagai orang asing? Karena percobaan-percobaan ini semuanya akrab sekali dengan Kristus. Percobaan apa yang Kristus belum pernah alami ya saudara-saudara? Semua sudah dialami. Dari masa kecilnya banyak sekali percobaan datang. Dan Kristus sangat akrab sekali dengan pencobaan ini. Akrab sekali. Dia sudah kenal sekali dengan percobaan ini. Dan ketika kita akan berjalan menghadapi percobaan ini, Kristus bersama-sama dengan kita. Jadi misalnya kita mau berjalan ke suatu tempat, ke suatu desa atau kampung yang baru yang kita baru mau pergi, dan teman kita orang kampung situ misalnya, ya, kampung di situ. Dan ketika kita berjalan, orang ini, teman kita ini kenal semua orang di situ. Jadi ketika bertemu, kita saling menyapa ya. Dan itu kita sama dengan bukan orang asing, kita kenal mereka ya. Karena Kristus ini sudah orang teman kita ini sudah kenal dia ya. Sama dengan percobaan yang dimana Kristus akan berjalan bersama kita. Semua percobaan itu Kristus sudah sangat kenal. Dia sudah sangat akrab dengan percobaan-percobaan itu. Jadi ketika kita berjalan dengan Kristus, percobaan-percobaan itu bukan orang asing ya saudara-saudara. Sudah sangat tahu akan hal itu. Dan dibilang apa? Bersukacitalah ketika kamu melewati percobaan-percobaan itu. Kenapa? Karena Kristus berjalan bersama dengan kita. Puji Tuhan ya saudara-saudara. Ini adalah penguatan kita. Sangat terberkati bahwa ini janji Tuhan akan ada pasti. Ini percobaan ini kita akan bahas ya seperti pendeta bilang tadi tentang musuh kita adalah setan, dan itu adalah pembahasan selanjutnya. Ini sudah dan pendeta belum pernah baca, tapi ini seperti itu dia punya jalan cerita ya. Akan ada kita akan mungkin bahas berikut ya. Ada setan yang akan mencobai kita terus-menerus, dan ketika kita berada dalam Kristus kita akan melewati itu semua ya. Yesus akan berjalan bersama kita melewati percobaan-percobaan itu. Sebagaimana setan mencobai Kristus tanpa henti, begitu juga kalau kita di dalam Kristus, kita akan dicobai.
Tetapi ini dibilang kita harus apa? Bersukacita untuk melewati semuanya itu. Karena Kristus berjanji akan berjalan bersama kita. Puji Tuhan ya. Ini kutipan terakhir saudara-saudara. Ada yang mau tambahkan? Silakan. Nah, atau ada sesuatu ya komentar atau apa? Silakan sebelum kita akan tutup di dalam doa. Ini adalah pekabaran malaikat ketiga, dan pekabaran malaikat ketiga kita tahu untuk apa? Jemaat di Laodikia yang kekurangan akan apa? Kekurangan akan iman. Sangat iya, suam-suam kuku ya, suam-suam kuku yang harus membeli emas, pakaian putih, dan salep mata atau minyak ya. Dan sekarang ini kita sedang bahas tentang iman. Eh, iman yang diuji atau emas. Iman atau emas ya. Oh, oke, silakan. Silakan. Lalu, Ya, silakan. ya jadi sometimes kita berpikir kalau dapat ujian itu sepertinya Tuhan lagi panis ya, atau you know sepertinya kayak gimana gitu ya sama Tuhan. Tapi ternyata justru itu kita perlukan, dan kalaupun kita diuji, itu tadi dibilang Tuhan akan berjalan bersama kita kan? Iya. Saya akan melewati semua itu bersamamu, aku akan berjalan bersamamu nanti semua trial atau ujian gitu. Iya. Jadi justru kalau kita menghadapi pencobaan, kita harus bersyukur sama Tuhan gitu, karena itulah salah satu counsel yang kita perlukan. Bagaimana ujian kita, iman kita diuji dan akan tumbuh seperti ini. Kalau kita tidak melewati ujian itu, yang akan iman kita itu nggak akan timbul seperti emas gitu ya. Jadi puji Tuhan kalau ujian itu datang kepada kita, karena memang itu kita butuhkan gitu. Itu yang kita perlukan untuk mendapatkan apa, iman itu akan timbul seperti emas. Oke, itu aja gitu. Iya, terima kasih. Makanya dia bilang belilah daripadaku emas ya. Kenapa? Karena dia memiliki emas itu. Kenapa kita harus beli? Karena kita tidak memiliki itu. Jadi ini dia counsel, dia menasihatkan kita untuk beli itu karena dia punya. Supaya kita pun ketika kita beli, kita juga punya ya. Dan ini kata beli ini berarti sesuatu yang memang kita harus eh, alami ya. Kita harus alami di mana ketika kita beli itu, kita pun memiliki apa yang Kristus miliki. Jadi Kristus sudah mengalami berbagai macam percobaan, kita pun dalam Kristus akan mengalami berbagai macam percobaan itu. Dan dia tidak bilang jangan takut atau dibilang bersukacitalah karena dia akan bersama-sama dengan kita melewati semuanya itu. Dan kalau sudah seperti ini jaminan saudara-saudara, jaminan akan kemenangan kita. Kita akan lihat ya untuk pelajaran berikut, aduh sangat bagus sekali. Ada juga perumpamaan tentang apa nama refuge city atau kota apa ya perlindungan ya, itu sebagai contoh Kristus yang akan kita bahas nanti. Ini sangat menguatkan iman kita ya. Kristus sebagai jaminan kita, dan hanya Dia kita punya harapan satu-satunya. Ini kita jangan terlalu berharap kepada manusia. Mari kita sebagai counselor, sebagai apa namanya, Kristus sebagai penasihat kita, tanyakanlah langsung kepada Kristus. Oke, saudara-saudara, sampai sini kita punya pelajaran. Kita akan bersiap untuk ke gereja. Mungkin ada lagi sebelum kita tutup dalam doa. Baik, kalau sudah tidak ada, kita akan tutup dalam doa. Eh, message ya. Oke. Apa Pendeta Jeki bisa tutup dalam doa? Apakah available?